Ya, amin. Dipersilakan kembali Bapak Ibu saudara-saudara kekasih dalam Kristus Yesus Tuhan. Tenanglah duduk hai para pelayan-pelayan juga. Duduklah di kursi masing-masing. Sedikit waktu kita akan mendengarkan firman Tuhan lebih fokus dan lebih sungguh. Saya menyampaikan selamat Natal bagi kita sekalian. Shalom. Semua secara khusus kepada jemaat saya sampaikan terima kasih, kebajikan, kemurahan dari setiap apapun yang saudara-saudara persembahkan selama dalam Natal. Maksud saya sebelum Natal juga adalah di dalam tahun 2024 ini saudara yang sudah melakukan, terima kasih. Karena memang demikianlah sepatutnya kita semua seluruhnya saudara-saudara, supaya kita beribadah dan tidak akan meninggalkan ibadah dalam setiap minggu maupun dalam ibadah-ibadah yang lain. Hari ini aku tandaskan kepada saudara-saudara dengan maksud tema ini, sekali Yesus tetap Yesus. Katakan amin saudara. Dan mari kita coba bersama-sama untuk mengatakannya, sekali Yesus tetap Yesus untuk selamanya. 2, 3 ya. Sekali Yesus tetap Yesus untuk selamanya. Yang belum mengatakannya, saya mau bersama-sama kita dalam satu hati, bukan berdua hati. Kita akan angkat atau kita katakan sekali lagi 2, 3 ya. Sekali Yesus tetap Yesus untuk selamanya. Belum juga. Tolong disenggol ibu di sebelah kanannya. 2, 3 ya. Sekali Yesus tetap Yesus untuk selamanya. Mari kita berikan tepuk tangan bagi Yesus. Saya isi firman-Nya yang berkata Yesaya 44 ayat 6. Beginilah firman Tuhan Raja dan Penebus Israel, Tuhan semesta alam, akulah yang terdahulu dan akulah yang terkemudian. Tidak ada Allah selain daripadamu, kata si firman. Dengan baik-baik saudara-saudara. Sebab firman itu adalah Allah. Katakan amin. Dan firman itu ialah Yesus yang menjadi penebus bagi dosa manusia. Tidak ada yang lain. Itu sebabnya hari ini saudara dikatakan kepada saudara, maklum dengan pengertian yang besar bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan yang sesungguhnya. Tidak ada yang lain untuk saudara kabarkan kepada orang lain. Bukan di bawah tidur, katakan amin. Dan juga bukan di bawah untuk bersungut-sungut. Disayangkan waktu dalam 90, 100 tahun atau 120 tahun Anda tidak pernah untuk menyampaikan kepada orang lain. Sementara maksud Allah di dalamnya ialah supaya saudara-saudara menjadi saksi tentang penebusan itu, bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan, untuk disampaikan juga kepada mereka supaya mereka diselamatkan. Berikan tepuk tangan. Shalom. Segera akan saya sampaikan kepada saudara-saudara kebenaran ini ialah Yesuslah yang berkata, akulah Alfa dan Omega. Seperti firman ini yang mengatakan, akulah yang awal dan yang akhir. Sehingga mereka saudara-saudara, dan firman untuk di tengahnya yang mengatakan bahwa pada mulanya adalah firman bersama-sama dengan Allah, dan firman adalah Allah. Ketiganya adalah Allah Tritunggal. Berikan tepuk tangan bagi Yesus. Maksudnya adalah supaya saudara-saudara tahu bersaksi. Maksudnya di dalamnya juga supaya saudara-saudara punya kesaksian kepada dunia luar. Bukan untuk menyenangkan diri sendiri. Betapa malangnya, dan hari ini kuberitahukan kepada saudara-saudara, kalau masih sistem yang seperti itu ada padamu, untuk tahun 2025 bertobat. Katakan amin. Shalom. Bertobat. Karena berkat ada, pelayanan Kristus Yesus di dalam sempurna ada padamu. Sampai dengan berkat dan janji-janjinya menjadi milikmu, oleh karena engkau adalah setia dalam melayani Dia dan firman-Nya untuk disampaikan kepada dunia. Mari kita berikan tepuk tangan bagi Yesus, sehingga saya tidak perlu lagi untuk mengatakan kepada saudara-saudara siapakah Yesus itu.
Katakan amin. Karena Yesus itu adalah Allah. Karena Yesus itu adalah firman. Dalam hal ini saya beritahu sedikit waktu saudara-saudara supaya firman ini dihormati, yaitu kedatanganmu setiap minggu pagi non terlambat saudara bisa bersih karena Yesus ada. Saya membawa sebelum jam 10 saudara-saudara sudah membawa ini firman naik ke atas sembari untuk menunggu saudara-saudara. Saya pesankan kepada orang yang menerima tamu supaya saudara tahu ini. Katakan ini, susun bangun ini, dan buat mereka yang terdahulu adalah ke depan supaya semua rapi tersusun. Jadi bait Allah menjadi kumpulan yang meriah dan kemuliaan. Berikan tepuk tangan bagi Yesus. Berikan tepuk tangan bagi Yesus. Alangkah baiknya juga saudara, hari ini saya pesankan ini saudara-saudara supaya kita aktif, baik di dalam peranan untuk mendengar firman Allah, baik dalam peranan untuk masa ini mengorbitkannya, mempergunakannya dalam Facebook, TikTok, dan media yang ada. Shalom saudara-saudara. Gunanya adalah untuk menjangkau jiwa, gunanya adalah untuk mencari jiwa, gunanya adalah untuk membawa jiwa mengenal Yesus Kristus Tuhan. Ini sudah waktunya ketika Allah berfirman kepada murid-murid yang saya garis bawahi sampai dengan hari ini, kamu kuutus kepada mereka yang tidak mengenal Allah. Sampai hari ini saudara-saudara yang tidak mengenal Allah belum sampai ke garis finish atau belum maksimal. Kenapa saudara-saudara? Karena perdebatan, karena percokolan, karena mau-maunya jemaat yang suka melawan pendeta dan penginjil, yang suka nanya-nanya tanpa memberi berkat. Hari ini saudara bertobat, berikan tepuk tangan untuk Yesus. Perhatikan bahasa. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Karena kedagingan manusia akhir-akhir ini adalah terlalu mementingkan enaknya di dalam melihat, enaknya di dalam batin, enaknya juga di dalam makanan, dan enaknya di dalam hati. Karena itu, lihat anak-anak bermain Facebook, lihat anak-anak bermain handphone, saudara tidak bisa ganggu ini, kecuali kalau saudara punya hikmat di dalamnya, caranya bagaimana supaya anak-anak memang tidak terlena dalam Facebook maupun dalam handphone. Kita berikan tepuk tangan bagi Yesus. Kecuali kalau ada kurang-kurang. Shalom saudara. Kalau ada kurang-kurangnya, pemerintah membuat adalah SLB, masukkan ke sana. Saya itu juga tanggung jawab kita bersama. Berita yang penting aku sampaikan yang pertama di dalam Natal ini, sekali Yesus tetap Yesus, Dialah Allah yang berfirman di bumi. Mari bersama saya katakan, Dialah Allah yang berfirman di bumi. Yes. Dialah Allah yang berfirman di bumi. Shalom. Supaya hari ini, jika engkau berkata mengikut Yesus, firman harus ada pegang. Amin saudara. Jangan handphone. Kalau handphone pun dipegang, ada firman motifnya dan kamu. Kenapa? Dengan baik-baik saudara-saudara. Yesuslah yang berfirman kepada manusia yang datang ke bumi untuk melakukan, untuk menyatakan sekaligus bahwa firman itu adalah Allah. Makanya Yesuslah firman yang jalan-jalan. Saudara mau mengikuti Yesus, bawa firman untuk jalan-jalan. Karena terlalu enak hidup saudara-saudara, saya mau berikan arti daripada semua di tengah kehidupan ini. Kalau tanpa firman saudara-saudara itu, berarti sebaliknya adalah kedagingan. Kedagingan dikatakan firman Allah adalah menuai badan. Aku sampaikan
kepada saudara-saudara supaya saudara-saudara tahu dan tahu untuk memberitahukan kepada dunia sekarang yang sedang bergejolak suka-sukanya di tengah kehidupan dan di dalam berkatnya. Saya pergi ke Samosir, saudara-saudara, yang menonjol di sana adalah kuburan dengan mewah, megah, dan segala sesuatunya di tengah pernak-pernik. Salah satu pernah saya selidiki di dalam. Coba yang membangun ini kita kepada keluarganya. Ternyata keluarganya adalah di dalam perbedaan, dengan kata lain adalah dia sedang memelihara, sementara cucunya sudah menjadi seperti ular. Aku melihat sendiri. Shalom, shalom, shalom. Anaknya sudah menjadi ular dan rumahnya hampir rewel. Dia katanya tidak suka untuk membangun itu karena dia atau rumah yang ada di tempat dia itu adalah rumah nenek moyangnya yang harus dia tidur di situ bersama dengan kalajengking dan lipan dan yang lain sebagainya. Ini jangan dimaksud oleh Allah dalam setiap yang dilahirkan dibuat oleh Allah di dalam dunia ini. Maka saya akan katakan tidak. Inilah kesalahan dan pelanggaran itu sehingga dekat kepada maut, kepada maut, kepada maut. Saya belum banyak berbicara kepada bapak yang muda itu, kepada cucunya itu, tapi saya sudah bisa untuk memberikan definisi ialah dia pasti hidup di dalam kesusahan. Karena iblis datang adalah untuk mencuri, membunuh, membohongi, membinasakan semua orang yang dekat kepada dia. Shalom. Maka hari ini Natal, saudara-saudara. Berbicara tentang kelahiran Yesus Kristus, hari ini juga ada hal-hal yang baru yang dinyatakan untuk lahir di tengah pandangan dan rancanganmu, di tengah maksud dan keadaanmu, misi dalam kehidupan. Mari kita berikan tepuk tangan bagi Yesus. Jadi setiap orang yang datang kepada Yesus Kristus hanya dengan satu, percaya dan memberi diri dibaptis. Dengar baik firman Tuhan. Markus 16 ayat 16, siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Saudara, hari ini saya sebagai hamba Allah untuk memastikan kepada mereka yang tidak percaya dan tidak dibaptis, mereka adalah hanya pengikut gereja. Apakah pengikut gereja sama dengan pengikut Yesus Kristus? Beda, tidak bisa disamakan. Karena ini firman. Firman itu siapa? Ayo, firman itu siapa? Allah. Firman itu siapa? Yesus. Firman itu adalah Tuhan semesta alam. Jadi siapa percaya dan dibaptis diselamatkan. Titik. Sehingga kalau ada berkata baptisan kami kan di gereja ini, memangnya gereja banyak juru selamat. Shalom. Sampaikan dengan halus, sampaikan dengan banyak doa, karena demikianlah yang dikategorikan orang-orang yang tidak mengenal Allah, karena tidak percaya dengan firman dan tidak mau memberi dirinya baptis. Kedua, shalom. Semua manusia diselamatkan Allah karena Yesus Kristus Tuhan memperkenalkan diri kepada dunia dan kepada agama dan kepada siapapun lembaga hanya untuk mengatakan adalah Dia Tuhan, Juru Selamat. Sekitar ini aja saya mau beritahu kepada saudara-saudara, ya. Shalom, shalom. Saya hanya tekankan hari ini saudara-saudara, percayalah dan usahakanlah orang lain juga percaya ketika engkau bermakna menjadi orang percaya. Amin, amin.
Amin. Ingat ini saudara. Yang kedua ini adalah percayalah dan berusaha untuk membuat orang lain percaya dengan firman itu. Karena demikianlah supaya banyak orang percaya. Itu maknanya. Jangan seperti Amang Sihobul. Amang Sihobul olah nasi di lokok persembahan olah nasi olong disinggung siat jolo nah semakin tidak. Kalau ditoba masih banyak itu. Shalom. Hari ini tugasmu untuk pergi ke lulusan, tugasmu untuk pergi ke Toba, tugasmu untuk pergi kemana-mana di seluruh penjuru ini untuk membuat mereka percaya. Percaya adalah firman. Firman ini sudah dimeteraikan dari Kejadian sampai kitab Wahyu. Katakan amin. Sampaikan kepada mereka supaya percaya tentang firman itu. Itu aja kok. Karena saudara-saudara sudah percaya, maknanya untuk itu. Amin, amin, amin. Percayakan banyak orang. Saya punya keyakinan begini saudara-saudara, jikalau kita terus berlatih sebagai orang percaya, maka itu bahagia mengenal Tuhan. Ditambah dengan kasih karunia roh, akan menjadi saudara-saudara menjadi seorang bapak orang percaya, karena bisa membuat, saya ulangi, karena bisa membuat orang banyak percaya. Amin saudara. Gereja harus diisi dengan orang-orang percaya, jangan ditarik-tarik. Shalom. Jangan ditarik-tarik karena itu memberontak. Jangan digaji-gaji, jangan dikasih sesuatu. Katakanlah seperti yang terjadi sekarang ini, sembako, sembiki, dan semboyan. Jangan. Katakan amin. Tetapi ajar dia percaya sampai di tengah perhimpunan orang-orang percaya, dan supaya orang-orang percaya semakin banyak di tengah gerejanya Tuhan di dalam dunia. Berikan tepuk tangan bagi Yesus. Haleluya. Yang ketiga, karunia roh yang dahulu, sekarang suara roh yang menyatu. Saya bilang, karunia roh dari dahulu perjanjian lama sampai kepada perjanjian baru, sampai dengan sekarang ini saudara-saudara, saya harus katakan dengan suara roh yang spontanis. Itu dilakukan oleh Allah, itu dilakukan oleh Yesus Kristus sebagai pelayan yang ada di dalam dunia yang pernah datang. Itu juga sudah dinubuatkan oleh firman Allah. Shalom, shalom. Dengar baik-baik nubuatan firman ini. Kisah Para Rasul 2 ayat 17 sampai dengan ayat ke-19. Nah, kita hanya untuk mengingatkan nih, shalom, menunjukkan kita sebagai orang percaya. Yang pertama dari kita baca dulu firman ini saudara-saudara, 2-3 yang akan terjadi pada hari-hari terakhir. Demikianlah firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan rohku di atas semua manusia. Yang pertama dikatakan, maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan, dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Sampai di situ dulu. Ini yang pertama. Suara Tuhan sudah dicurahkan, sudah dinyatakan. Saudara tahu bagaimana dicurahkan? Pastinya begini, kalau kita dicurahkan air, maka kita akan basah. Shalom. Bahasa Toba marai. Shalom. Shalom. Kalau sudah basah berarti kena air. Roh yang dicurahkan adalah memenuhi
membuat saudara nampak basah, penuh dengan roh. Alkitab tadi malam sedang saya kupas adalah maka saudara berbahasa-bahasa yang baru. Ternyata bahasa-bahasa yang baru itu bisa 3, bisa 5 macam, sampai dengan 7 macam. Contoh bahasa baru itu, bahasa-bahasa yang baru itu kan ada bahasa isyarat. Shalom, shalom. Kan ada bahasa isyarat. Terus itu bahasa karena kita melihat umat kami. Bahasa apa lagi? Bahasa tubuh dan bahasa tubuh bagaimana? Kalau saudara ngomong, aku katakan begini, kan berarti adalah shalom. Bah, perwak kamu udah shalom. Nah, ibu orang yang mau main, merjabita doa. Ada bahasa-bahasa yang baru yang sesungguhnya inilah bahasa yang dimaksud bahwa selalu ada hal-hal yang baru. Apalagi kalau kita sudah dipenuhi dengan roh, bahasa-bahasa kita untuk menunjukkan daya tarik Tuhan yang akan berguna dan berfungsi kepada kita. Saya katakan kepada saudara-saudara, lakukan aja, mulai aja. Siapkan tidurmu untuk dikurangi, katakan amin. Shalom. Karena kalau keterlaluan saudara-saudara, banyaknya tidur, nguapnya 40%. Belum lagi gerak-gerak badan, berapa persen? Haleluya. Shalom. Boleh saya dibantu untuk membaca firman Allah ini baik? Pakai ini kita ya. Jadi itu yang pertama adalah kita berbuat karya buat Tuhan. Janganlah dibahas nanti kedengaran saudara-saudara. Pas hari Minggu itu kami kerja. Pas hari Minggu itu kami panen. Dengar baik, bertobat. 2025 saya harus beritahu kepada saudara-saudara, tahun pernyataan Tuhan lebih dahsyat lagi. Saya punya kesaksian tadi malam Natal, saya ungkapkan begini. Kalau tahun 90-an pengusaha-pengusaha banyak bertobat, para insinyur, pejabat-pejabat banyak bertobat, Indonesia khususnya. Ini tahun 2024, mulai tahun 2023 yang lalu, ini agama-agama yang banyak bertobat. Termasuk kalau saya sampaikan kepada saudara-saudara, mereka yang ayat 19 sekaligus 23 ya, dan aku akan mengadakan mujizat-mujizat di atas, di langit dan tanda-tanda di bawah, di bumi, darah dan api dan gumpalan asap. Yang diberitahukan yang kedua ini kalau roti curang. Mujizat-mujizat yang terjadi itu bukan dari dukun, shalom, bukan dari keahlian bermain, bukan diedit. Dengar baik, aku sampaikan kepada saudara-saudara, sama halnya seperti Yesus membuat air menjadi anggur, itu mujizat, katakan amin. Sampai dengan hari ini mujizat yang menyembuhkan, mujizat yang membuat pergandaan, mujizat yang melakukan segala sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin, itu semua mujizat. Shalom. Ada satu hal yang saya harus sampaikan dalam program kedua ini. Jikalau tidak mungkin sebenarnya orang-orang beragama bertobat dan terima Yesus dan menjadi saksi, itu memang yang sulit. Karena banyak orang sekarang ini mati untuk agamanya siap. Tapi ini mujizat akan terjadi karena roh Tuhan sudah dicurahkan. Amin, amin, amin. Saya punya kerinduan saudara-saudara, supaya kita semua penuh dengan
Roh Kudus, Roh Allah, berbahasa-bahasa yang baru, bernubuat. Shalom, shalom, shalom Mamang Limbo, bernubuat, kerja buatku. Shalom Bina, bernubuat dan usahakanlah dirimu, rekam dan ketahui dalam insting. Haleluya. Mari kita semua bangkit berdiri. 2, 3, ya. Matahari akan berubah menjadi gelap gulita dan bulan menjadi darah sebelum datangnya hari yang besar dan mulia itu. Hari yang terakhir. Mujizat-mujizat semua sudah terjadi. Agama-agama sudah dibebaskan dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Yang terakhir adalah pemaksa. Alkitab bernubuat, mereka didatangi oleh orang-orang yang punya parang, dan yang punya parang yang diselamatkan adalah mereka siap untuk menghadapi parang yang lain. Matahari akan berubah menjadi gelap. Situasi dan keadaan yang sangat mencekam hanya karena nama Yesus Kristus satu kali akan terjadi untuk mengakhiri dunia ini. Dengar baik-baik, aku tidak pernah menakutkan. Dan dikatakan bulan menjadi darah. Dengar baik-baik saudara-saudara, darah yang dimaksud sampai satu lutut ada ditulis di dalam Wahyu yang akan terjadi di mana-mana. Tapi hari ini saya hanya menyampaikan selamat Natal, shalom, shalom, supaya bersukacitalah Natalmu. Yesus Kristus adalah Tuhan yang menjadi Juru Selamatmu, akan menyertai kau kerja buat Tuhan, melayani Tuhan, melayani dunia ini supaya dunia semua diselamatkan. Kita berikan tepuk